Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki ketangguhan ekonomi dan sosial yang tinggi sehingga berhasil menjadi provinsi terkemuka di Indonesia. Sejak tahun 2019, capaian indeks kinerja utama Jawa Timur sebagian besar berada di atas rata-rata nasional, antara lain berkat sinergitas pemerintah dengan masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya. Memimpin Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 13 Februari 2019, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak tancap gas dengan mencanangkan 9 janji yang diberi nama Nawabakti Satya, yakni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. 9 janji ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang disampaikan pada kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018. Nawabakti Satya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2024. Pada pemilihan Gubernur Wakil Gubernur tahun 2018, pasangan Khofifah Emil berjanji akan membangun keadilan, kesejahteraan, dan keunggulan melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatoris dalam suasana kerja bersama serta semangat gotong royong. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah senantiasa melibatkan berbagai pihak, diantaranya jejaring Pentahelik, Forkopimda Jatim, dan bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selama 4 tahun, kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil telah menginspirasi jajaran pemerintah dan masyarakat sehingga mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jawa Timur menjadi game changer dan enable leader melalui inisiasi, kolaborasi, dan inovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Konsep kepemimpinan tersebut terbukti efektif utamanya menghadapi badai pandemi COVID-19. Pada akhir tahun 2020, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak menggelorakan semangat Jatim Bangkit untuk membangun optimisme bahwa masyarakat Jawa Timur mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur mencanangkan salam optimis Jatim Bangkit untuk mempertajam program pemulihan dampak pandemi. Khofifah Emil fokus melakukan percepatan pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan angka kemiskinan. Konsep kepemimpinan yang inisiatif, kolaboratif, dan inovatif terbukti mempercepat capaian indikator kinerja utama atau IKU pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam 4 tahun, sejak tahun 2019 hingga 2023, capaian 11 indeks kinerja utama Jatim telah melampaui target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ke-11 indeks kinerja utama tersebut merupakan perwujudan janji-janji kampanye sekaligus merupakan ukuran keberhasilan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan capaian IKU Jatim, Indeks Pertumbuhan Ekonomi Jatim mampu bergerak progresif kendati dalam tekanan pandemi dan resesi global. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terdongkrak hingga 5,34% setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam hingga minus 2,33%. Sukses tersebut berkat kemampuan membangun keunggulan ekonomi wilayah, di antaranya infrastruktur perhubungan berupa transportasi laut, udara, darat, dan rel kereta api ganda, ketersediaan energi,
kawasan industri dan perdagangan, kemudahan perizinan berusaha, dan tersedianya infrastruktur pertanian mampu menarik investor asing dan dalam negeri sehingga realisasi investasi meningkat. Pada tahun 2018, realisasi investasi hanya 51,2 triliun menjadi 110,3 triliun pada tahun 2022. Realisasi investasi tahun 2022 bahkan meningkat hingga 38,8% dibanding tahun 2021. Capaian pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2022 ini telah melebihi capaian target minimum sebesar 4,42%. Selain tumbuh secara signifikan, pencapaian tersebut menjadi istimewa karena lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31%. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Timur bahkan menyumbangkan perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99%. Upaya percepatan pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pertama program Optimis Jatim Bangkit berhasil mengurangi angka ketimpangan antar wilayah. Capaian indeks TEL atau ketimpangan wilayah terus berada di bawah angka 0,4 yang berarti tergolong ketimpangan rendah. Indeks ketimpangan wilayah pada saat Khofifah memimpin pada tahun pertama mencapai 0,3179 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,3123 dan 0,3147 pada tahun 2022. Indeks entropi TEL menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di suatu daerah sekaligus melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas atau penduduk kaya. Upaya pemulihan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menahan laju kesenjangan wilayah sehingga ketimpangan dalam kelompok wilayah kabupaten dan kota menurun. Melalui Jatim Sejahtera, pemerintah Provinsi Jawa Timur, program pembangunan dijalankan secara merata di semua wilayah sehingga ketimpangan-ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur terus berkurang. Upaya percepatan pemulihan ekonomi juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan angka pengeluaran masyarakat yang meningkat, sehingga kesenjangan pendapatan atau indeks Gini semakin berkurang. Penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Timur bahkan tertinggi dibandingkan provinsi lain, yakni mencapai minus 0,001 pada September tahun 2022. Sedangkan pengeluaran per kapita tahun 2022 mencapai Rp11.992.000 per orang per tahun. Tingkat kesejahteraan masyarakat atau PDRB meningkat dari Rp51,23 juta tahun 2017 menjadi Rp60,4 juta tahun 2021. Peningkatan PDRB per kapita tahun 2020 hingga 2021 bahkan meningkat hingga 6,01%. Peningkatan pendapatan masyarakat terbukti mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Pada periode Maret hingga September 2021 menyumbang pengurangan 313.130 orang atau 30% secara nasional, sekaligus tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Demikian pula pengurangan penduduk miskin periode Maret hingga September 2022, yakni sebesar 336.220 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin September 2022 semakin mendekati kondisi sebelum pandemi COVID-19 atau berjumlah 4.236.510 orang. Artinya, angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Capaian indeks angka kemiskinan antara lain ditunjang oleh perhatian pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat terpinggirkan, di antaranya penyandang masalah kesejahteraan sosial, disabilitas, keluarga miskin,
anak-anak yatim, budayawan, seniman, penjaga makam, hingga penjaga tempat-tempat ibadah. Pengurangan angka kemiskinan yang menjadi fokus kedua gerakan Optimis Jatim Bangkit juga terbukti mengurangi disparitas kemiskinan desa kota dari 7,59 pada tahun 2019 menjadi 6,12 pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur juga berhasil mengurangi kemiskinan ekstrim menjadi 1,80% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 2,04%. Saat ini, kantong kemiskinan ekstrim Jatim terdapat di Kabupaten Sumeneb, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Probolinggo, Kediri, Gresik, Pamekasan, Madiun, dan Kota Kediri. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov Jawa Timur melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat, antar sektor, serta pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus untuk mencapai target 0% angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Penyaluran bantuan sosial dipercepat, diantaranya program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah bagi pekerja, dan bantuan sosial lainnya. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kesalehan sosial dari 63,26 pada tahun 2019 menjadi 72,03 pada tahun 2022. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatoris inklusif dengan semangat gotong royong berperan dalam meningkatkan kepedulian sosial berupa sikap percaya antar sesama, toleransi, berkelompok dan jejaring, resiprositas, dan aksi bersama. Sedangkan kepedulian terhadap lingkungan hidup meliputi sikap hemat energi, mengolah sampah, hemat air, pengurangan polusi udara, dan menjaga lingkungan hidup. Keberhasilan pembangunan Jawa Timur selama kepemimpinan Khofifah Emil juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pada tahun 2019, IPM Jatim sebesar 71,50, sementara rata-rata nasional mencapai 71,92. Angka IPM tersebut masuk kategori IPM tinggi. Selain itu, IPM Jawa Timur semakin mendekati rata-rata nasional. Pada tahun 2022, IPM Jatim tumbuh signifikan menjadi 72,75 dari 72,14 pada tahun 2021. Sedangkan rata-rata IPM nasional sebesar 72,91 pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan IPM Jawa Timur selama periode tahun 2019 hingga 2022 sebesar 0,65 dan menjadi tertinggi di Indonesia. Untuk meningkatkan IPM, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan program Jatim Cerdas dan Sehat yang merupakan bakti ketiga dalam Nawa Bakti Satya. Pemprov Jawa Timur membuat terobosan berupa pelayanan dasar pada bidang pendidikan dan kesehatan. Di antaranya program pendidikan gratis berkualitas dengan membebaskan sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Negeri dengan cara bersinergi dengan pemerintah, kabupaten, dan kota. Program Jatim Cerdas juga menyasar anak-anak SMK dan SMA di pinggiran dengan pengembangan SMK dan SMA pengampu agar memiliki kualitas pendidikan yang setara. Fasilitasi layanan pendidikan hingga ke pelosok dan kepulauan telah mendorong anak usia sekolah melanjutkan pendidikan sehingga mendongkrak angka rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur mencapai 8,03 tahun atau sama dengan kelas 2 sekolah lanjutan tingkat pertama. Angka harapan lama sekolah juga meningkat menjadi 13,37 tahun atau berharap bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi sampai semester 3. Sedangkan jumlah siswa yang lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi selalu menjadi terbanyak di Indonesia.
Meningkatnya indeks pembangunan manusia didukung oleh pelayanan kesehatan berkualitas hingga ke pulau-pulau terpencil. Pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit tipe D, hingga rumah sakit tipe A yang berfungsi sebagai rujukan, yakni di Surabaya, Malang, Jember, Pamekasan, dan Madiun. Khusus warga kepulauan, Pemprov Jawa Timur bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Universitas Airlangga menyediakan kapal rumah sakit KRI Dr. Suharto. Pelayanan Universal Health Coverage atau UHC tahun 2023 sebesar 95% juga berperan mendukung indeks kesehatan Jatim meningkat, sehingga usia harapan hidup tahun 2022 menjadi 71,74 tahun. Sedangkan prevalensi balita stunting tahun 2023 telah berkurang 4,8% menjadi 19,2%. Selama 4 tahun kepemimpinan Khofifah Emil, tingkat kesejahteraan masyarakat atau PDRB meningkat dari 51,23 juta rupiah tahun 2017 menjadi 60,04 juta rupiah tahun 2021. Peningkatan PDRB per kapita periode tahun 2020 hingga 2021 bahkan meningkat hingga 6,01%. Sedangkan pengeluaran per kapita penduduk Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp11.992.000 per orang per tahun. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka atau TPT semakin menurun. TPT Jawa Timur selalu berada di bawah rata-rata nasional dan jumlah pencari kerja menurun menjadi 1.260.000 orang. Selama kepemimpinan Khofifah Emil, angka pengangguran lulusan SMK menurun secara signifikan. Pada tahun 2020, TPT SMK sebesar 11,89 dan menjadi 9,54 tahun 2021, serta berkurang menjadi 6,70 pada tahun 2022. Pemerintah menggelar program Bakti SMK berbasis masyarakat, Link and Match, program inkubasi, Teaching Factory, dan sertifikasi profesi pendidikan vokasi sehingga TPT SMK bisa dikendalikan. Penyiapan SDM unggul dan siap kerja juga dilakukan dengan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis, terutama kepada keluarga miskin. Pelatihan berbasis kompetensi ini dicanangkan Gubernur Khofifah di 16 balai latihan kerja untuk mencapai SDM Jatim unggul. Sedangkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemprov Jatim menyelenggarakan bimbingan jabatan dan bursa kerja khusus di SMK, bursa kerja online, dan bursa kerja terbuka untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim juga memfasilitasi pelayanan informasi dan penempatan antar daerah serta ke luar negeri. Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik se-Indonesia dalam memberikan pelayanan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran. Pembangunan sumber daya manusia yang tercermin melalui peningkatan indeks pembangunan manusia secara tidak langsung juga mendorong kenaikan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki atau indeks pembangunan gender. Capaian IPG Jawa Timur tahun 2022 sebesar 92,08 atau di atas rata-rata nasional sebesar 91,63 dan 13 kali meraih anugerah Parahita Eka Praya dan 5 kali diantaranya kategori mentor. Menyejahterakan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan di Jawa Timur, sebagaimana visi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.
Pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mencanangkan Nawabakti Satya tahun 2019 hingga 2024. Melalui Jatim Amanah yang merupakan bakti ke-8, Khofifah Emil berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui komitmen pelayanan prima aparatur birokrasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jatim mencanangkan ikrar pelayanan publik dengan tagline CETAR, kependekan dari kata cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif. Gubernur juga mendorong kepala daerah, kabupaten dan kota untuk melakukan standarisasi pelayanan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang mudah, murah, dan cepat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, serta pelayanan publik yang cetar telah meningkatkan indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur. Bahkan, capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2022 sebesar 80,11 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2016 dan untuk kali pertama pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh predikat A atau sangat baik. Keberhasilan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan selama 4 tahun ini juga ditunjukkan melalui capaian penilaian akuntabilitas kinerja dengan nilai A 8 kali berturut-turut. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 kali. Sementara itu, untuk keseriusan dalam pencegahan KKN, Pemprov Jatim memiliki 8 unit kerja kategori wilayah bebas dari korupsi. Selain tata kelola pemerintahan, pasangan Khofifah Emil melakukan perbaikan signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di Jawa Timur. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara intensif melalui pembangunan sarana dan prasarana, rehabilitasi lahan kritis, pengawasan, pelatihan dan pembinaan stakeholder terkait. Percepatan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 atau PPSLB 3 di Dawar Blandong, Mojokerto mampu mempertahankan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH kategori sedang. Kenaikan indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas air laut meningkatkan skor IKLH Jawa Timur. Pada tahun 2022, capaian IKLH Jatim merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa. Meningkatnya IKLH menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semakin tinggi, sehingga kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, terutama bencana hidrometeorologi, juga meningkat. Di antaranya penanggulangan banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang tinggi, dan kekeringan yang merupakan resiko bencana utama di Jawa Timur. Selama 4 tahun, capaian indeks resiko bencana terus menurun, sehingga pada tahun 2022 menjadi 108,69 dan masuk kategori resiko bencana sedang. Capaian IRB Jawa Timur tahun 2022 jauh lebih baik dari indeks resiko bencana nasional di angka 135,50. Penurunan indeks resiko bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menanggulangi bencana demi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Pemirsa, kepemimpinan Khofifah Emil yang inisiatif, kolaboratif, dan inovatif terbukti mampu mempercepat kebangkitan Jawa Timur. Pasca pandemi COVID-19, capaian indeks kinerja utama pemerintah semakin melejit sehingga Provinsi Jawa Timur tetap dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.